Terus terang sih gue juga pernah kayak gitu, kayak muter balik tapi akhirnya jadi lawan arah. Gue pernah, cuman nggak sampai nyusahin orang gitu. Insya Allah gue nggak nyusahin orang ya, ya Allah. Kadang sebenarnya juga gue ngomong gini ya gimana, karena kita pengguna motor di Indonesia, karena pasti ya paham gitu, kita pernah ngalamin momen-momen melanggar gitu, paham gak sih? Tapi seenggaknya ya tahu diri juga gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog ada bersama gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dalam video kali ini gue mau nyobain motor ini. Bukan test ride tapi pengen ngevlog biasa aja, sekaligus ya nanti gue mau cerita tentang motor ini. Karena motor ini adalah motornya Bapak Fahri Muhammad. Kebetulan mau dijual dan makanya gue bikin vlog ini sekaligus membantu memberikan sebuah informasi kalau motor ini dijual. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita jalan aja kali ya. Knalpotnya full system, ini dari A6R, bagus juga, lokal punya. Sebenarnya motor nakal sih ini. Sekaligus nanti juga ini mau ketemu sama Bapak Entong juga sih, sama teman-teman persepsi yang lain. Jadi udah langsung aja. Kalau begitu, mari kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Motornya dia tuh enak sih sebenarnya. Aduh, kadang gue heran deh kenapa dia rela mau jual motor ini loh. Padahal sebenarnya enak banget. Sayang aja gitu, karena gue mungkin kenal si Fahri kan ini ya udah lama gitu kan. Dan gue juga kenal dia pas sudah punya motor ini gitu loh. Ya walaupun dia sempat punya Cybersos 50 kalau nggak salah. Terus akhirnya nggak lama dari gue kenal dia, tiba-tiba dia ganti motor ini gitu. Jadi kayak kesannya motor ini tuh sebenarnya udah ikoniknya dia banget. Cuman ya mungkin dia kepengen upgrade gitu kan. Makanya ya udahlah, gue sebagai teman ingin membantu gitu, memasarkan motornya dia. Ini terawat sih. Terlepas dari dia punya odometer 60 ribuan, karena memang sama si Fahri itu teman gue, dia pakai motor ini buat harian. Jadi ya kalau soal perawatan segala macem, wah gak usah ditanyain gitu loh. Enak, halus, dan rasa mesinnya tuh seger gitu. Makanya gue bilang aduh sayang banget dijual, kenapa nggak nambah gitu kan. Cuman dia bilang katanya ya soalnya bolehnya cuma punya satu, dan pengennya juga punyanya satu biar nggak pusing pajak segala macam. Ya bener juga sih, karena terus terang guys, moge itu ya bukan barang murah. Dan ya udah nih, makanya gua coba bikin vlog sama motor ini, CB1000 ini. Namanya tuh Toothless, motor ini tuh Toothless, kayak apa, kayak yang di film kartun DreamWorks itu yang How to Train Your Dragon, Toothless Night Fury. Nah basically sih sebenarnya kalau ngomongin CB1000 ini, dia menggunakan engine dari CBR1000. Cuman engine CBR1000 yang tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi masih model yang CBR1000 yang Rabbit, karena ya engine-nya tuh raw power banget. Terus terang 4 silinder dengan handling motor yang murni, semua kontrolnya itu ada di tangan gitu. Ini juga settingannya memang kalau bisa kalian lihat ya rame banget ya di stang kemudinya. Karena kalau misalnya diperhatiin lebih jauh, ini kayak handle coupling, master rem itu semuanya dari Brembo, udah satu set dia punya. Wah gila bro. Jadi settingan suspensinya dibikin stiff lagi sama si Fahri ini. Terus ada lampu apa, fog lamp, ada steering damper dari Kenmoto, berikut juga dengan ininya, bracketnya. Lalu juga gas, sudah pakai gas spontan dari Project One. Terus mau kelistrikannya normal. Knalpot full system dari A6R, itu lokal punya. Selang radiator juga udah pakai Samco. Basically sebenarnya modifikasi untuk harian sih sebenarnya ya. Cuman ya gitu, rasanya tuh feelnya bener-bener solid nih motor. Torsi instan juga. Pokoknya jangan sesekali tuh kalian langsung naik motor ini jangan langsung geber gitu loh, jangan langsung ketak gitu loh. Wah, kalau nggak spin motornya, kalau nggak ya wheelie. Ini motornya enteng banget kalau misalnya buat di wheelie, cuma kalau gue ya nggak berani ya. Makanya lebih enjoy begini sih kalau gue. Enak banget cuacanya, alhamdulillah.
asik gitu. Wah, ini depan gue juga mobilnya bukan sembarang mobil ini guys, Defender ini. Rumah berjalan ini, gue melihat rumah berjalan. Motor ini kayaknya cuma bisa DP kayaknya. Gila. Bener-bener seinsan juga sih. Tapi memang tidak segala kayak Super Duke ya. 4 silinder itu karakternya memang halus, nyantai, linier. Jadi pergerakan naik powernya tuh kayak berurut gitu loh. Penyesuaiannya juga enak karena juga motor Honda pada zamannya ini tahun 2012. Kebetulan motornya ya Honda, tipikal Honda ya, menjual handling. Tapi lucunya gue juga baru tahu nih guys, kalau CB1000 Eropa yang ini itu sebenarnya bukan murni Jepang, melainkan dari Italia loh. Jadi semua spare part segala macam itu ini dari Italia, bukan dari Jepang. Gokil ya. Baru setelah yang model CB1000 Neo, nah itu baru tuh yang modelnya dari Jepang, karena ternyata itu langsung dibikinnya QC-nya juga dari Jepang. Kalau ini tuh dari Italia. Ini nanti gua janjian ketemuannya sama teman-teman Persepsi itu di daerah Tebet. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan kalian akan sering ngeliat gue kayak ridingnya itu sering ke arah Tebet-Tebet ya, karena itu. Soalnya memang ya kita paling deket situ sih ketemuannya ya. Wah, ganjil genap. Gua masih kebayang sih kalau misalnya motor juga ganjil genap sih, wah gila sih. Atau kira-kira bakal sepi gak ya? Handlingnya enak loh, nurut loh ini motor sial. Stabil lagi, suaranya enak lagi 4 silinder. Pasti kan kalian udah sering yang lihat gua ridingnya di daerah sini mulu gitu kan ya, karena gua lagi suka ini ya, motovlogan yang daerahnya tuh lagi daerah-daerah sini, karena gua lagi seneng aja gitu riding seputar daerah sini tuh. Terlepas ya macet juga sih, cuma maksud gua bisa muter-muter gitu ya. Monggo padat merayap ya guys ya. Oh ya, motor ini tuh walaupun 1000 cc 4 silinder kagak ada panas-panasnya cuy. Emang ya motor Honda satu ini tuh memang friendly banget. Cuman menurut gua tetap sih bukan motor pemula ya jatuhnya, karena balik lagi nih motor raw power, semua kontrol ada di tangan kita. Jadi kalau misalnya tangan kita nggak sekolah, waduh menjeluntak nanti tarikannya. Harus yang sekolah lah minimal maksimal. Ya maksudnya minimal yang inilah, kalian ada experience nyobain moge gitu. Kalau enggak sih, wah, kalau asal tarik liwat kalian asli. Menurut gua Honda itu kalau bikin motor memang ini dulu sih yang diutamain, kenyamanan. Udah kenyamanan, habis itu handling, baru dari situ power. Itu yang dulu. Tapi kalau Honda yang sekarang menurut gua, terutama untuk segmen sportnya, ya sekarang dimulai dari power dulu, baru handling, baru kenyamanan. Karena terbukti pas Honda bikin yang CBR 1000 Triple R itu kagak ada nyamannya sama sekali itu. Tapi kalau dari segi handling masih enak. Cuman dari segi power makin galak cuy, makin brutal. Gua kebayang sih kalau CBR 1000 Triple R ada versi nakednya. Itu kayaknya mantep banget itu. Cenderung ramah ya naik motor ini gua. Ini sebenarnya kita ketemuannya di daerah sini. Cuman kayaknya gua mau ngevlog dulu dah, bentar lah, muter-muter dulu kali ya. Sebenarnya nanti tikumnya di sini. Wah, ramai banget tapi. Nah, tikumnya di sini sebenarnya. Itu ada ya 848 kan. Nah, itu sebenarnya si Entong tuh bawa itu, nanti gua balik pakai 848 itu. Cuman gua izin ngevlog dulu ya, bentar. Ngevlog dulu, jualin motor teman gua dulu nih. Ya hitung-hitung ini kan, mana tahu nanti gua nggak bisa nyobain motor ini lagi, mana tahu dari video ini ternyata motor udah sold out gitu. Karena emang terus terang motor ini dijual guys. Bukanya sih menurut gua juga masih masuk akal ya, buka di angka 200 juta kok. Menurut gua masih masuk akal. CB1000 motor langka, salah satu super naked yang oke, yang rare, dan surat-suratnya juga asli, bukan yang KW-KW, maksudnya full paper pasti. Motor ini tuh dijamin aman, nyaman, damai, sentosa. Karena gue tahu gitu pemakaiannya si Fahri tuh kayak gimana. Dia tuh bener-bener sesayang itu sama motornya.
gimana sama ceweknya tuh. Wah, bucin banget dia sebenarnya, cuman ya orang ada yang tahu aja. Buat geber-geber gitu enak banget dah. Baru kita tarik, ya Allah, instan banget, instan. Cuman instannya bukan yang kayak super dug gitu ya, melainkan kayak ngurut dia. Nagih dah pokoknya, asli. Gue mah ngapain bohong, gue mah jujur apa adanya guys. Sumpah ini motor tuh asli enak. Buat touring enak, buat harian enak, San Muri oke. Kalau soal desain balik lagi ya selera ya. Kadang kalau boleh jujur juga gue desainnya si CB1000 ini untuk depannya gue bilang kayak Verza gitu ya, nggak se-eksotis yang kayak motor-motor Moge Honda pada yang lainnya gitu maksudnya. Cuman yang seksi dari motor ini adalah mono armnya cuy, gila. Langka bet langka gitu kan, makanya gue bilang ini tuh Moge Honda Eropa yang agak unik karena ya dia mono arm gitu. Filosofinya desainernya dari Itali kayaknya nih. Oke. Jangan salfok guys. Asik, enak. Pokoknya nanti untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung kontak aja, bisa lewat gua, bisa lewat Fahrinya langsung di Instagram gitu kan. Ya gampang lah, bisa tektokan aja. Katanya sih si Entong ini mau ganti motor ya, ganti motor sport. Cuman masih labil katanya dibilang. Tahu lah mau ganti motor apaan. Ya gua yang jelas sih semoga gantinya yang unik ya. Gua sih ngeracunin dia motor Triumph Daytona itu. Wah itu kan langka batu. At least kan kalau misalnya ganti itu kan wah mantep gitu. Walaupun 600 cc tapi 3 silinder bro, Triumph Daytona langka bet langka. Gue sih dukung kalau ganti itu ya. Tapi ya who knows lah. Kita tunggu aja kalau misal motor ini udah laku. Waduh macet nih guys. Biasalah Jakarta kalau udah jam segini pasti macet pulang kantor. Ini tapi belum puncaknya nih, masih yang shift pertama dulu yang kelar nih. Kita mah nyantai aja, sekaligus memperlihatkan ke teman-teman semua kalau macet menggunakan CB1000 ini seperti apa. Gak senyiksa itu kok, karena motor ini sumpah gak ada panas-panasnya. Gila ya, bahasa gue udah kayak sales banget belum? Udah cocok belum gue jadi sales Moge? Soalnya karena gue udah pernah nyobain banyak Moge sih, jadi gue tahu juga sih karakteristik motor besar yang menurut gue cocok buat harian, sama yang enggak tuh gue bisa paham gitu. Yang jelas sih kalau untuk motor sport gak semuanya bisa dipakai buat harian, kecuali orangnya gila gitu ya. Kayak gue mungkin gila, gue pakai Panigale untuk harian gue pernah gitu. Tapi kalau motor naked hampir semuanya tuh bisa dipakai buat harian. Kenapa? Karena secara ergonomi relatif memang lebih nyaman gitu kan, apalagi adventure. Cuman kalau adventure itu sisi jeleknya adalah itu motor berat gitu, jadi cepet capek kalau misalnya dipakai untuk kemacetan. Makanya base-nya itu antara ya naked dah. Udah paling bener tuh motor naked gitu. Gue pikir sih ini muter baliknya cok, ternyata di sini lewatin jalan beginian. Coba langka bet langka ya kan, sebuah pemandangan yang jarang gue ngevlog daerah sini. Nah habis itu kita belok kiri lagi ke arah ke tempat yang tadi, karena si Entong udah nungguin pasti kan. Sengaja gue agak ngaret datangnya, soalnya biasanya gue duluan yang datang, jadi gantian lah. Kan random banget, random gitu daerah sini tuh memang penduduknya ya. Nggak tahu deh gua itu kebiasaan dari mana, kelewatan sedikit muter baliknya di tengah jalan gitu. Aduh terus terang sih gue juga pernah kayak gitu, kayak muter balik tapi akhirnya jadi lawan arah. Gue pernah, cuman nggak sampai nyusahin orang gitu. Insya Allah gue nggak nyusahin orang ya Allah. Kadang sebenarnya juga gue ngomong gini ya gimana, karena kita pengguna motor di Indonesia, karena pasti ya paham gitu, kita pernah ngalamin momen-momen melanggar gitu, paham gak sih? Tapi seenggaknya ya tahu diri juga gitu. Yuk let's, dia netral. sorry guys, mulai grogi dia karena mulai ketemu majikannya. Ya tapi nggak apa-apa sih, habis itu nanti gue pakai 848. Wah ini sekarang gue yang salah nih guys, maaf. Gue ngambil kanan tapi gue lurus. Tenang, gue semoga tidak menyusahkan orang lain. Oke, jalan aja kita. Let's go. Kita belok. Beloknya enak banget, nurut. Padahal tangan kanan kiri tuh saling standby di handle rem sama handle kopling gitu.
tapi bawaannya nurut gitu handlingnya. Lu ngapain sih jual motor padahal udah enak lo, naked gitu maksudnya. Ih, lucu banget bisa begitu. Ih, skateboardnya tapi begitu ya. Oh, skateboard? Iya, skateboard ya. Skateboard campur sepatu roda. Gimana itu? Lah. Kita tinggal belok kiri. Buset nih, Yamaha Xeonnya dikasih bensin apa sampai berasap, ya Allah, kasihan ya, apa nggak ganti oli ya. Oke, terima kasih Mas. Masuk Mas. Buka dong. Luwak white coffee. Latte deh, ice latte. Pakai QRIS ya. Berbayang. Nah, berapa? 35 ya. Ngambil di situ kan? Iya. Naruh dulu deh. Kasih Mbak. Langsung jadi. Oke, tak pikir salah denger. Kasih ya. Setelah gue nyobain motor lu, yakin lu mau jual motor lu? Ya 200 nego. Udah gue bilang sih semuanya. Ya udah deh, paling segitu aja. Ya udah, gue akhirin. Bye bye. Peace.